Pertemuan antara Partai Demokrat dan PDIP ini menjadi sejarah karena kedua partai besar tersebut hampir 20 tahun terakhir bisa dikatakan tidak ada komunikasi yang baik dan berseberangan. Pertemuan kemarin sangat-sangatlah positif ya dan konstruktif bagi kami karena kita tidak hanya berbicara mengenai situasi politik hari ini gitu ya dalam konteks politik praktis, tetapi juga berbicara mengenai gagasan, bicara mengenai pengalaman dan juga bicara mengenai visi dan misi ke depannya. Tentu pertemuan kemarin itu antara Mbak Puan bersama Mas Ahaye adalah dalam konteks kepentingan bangsa, kepentingan demokrasi. Bagaimana sesama anak bangsa, khususnya anak-anak muda ya, generasi muda berbicara dalam konteks kebangsaan hari ini dan tantangan bangsa kita ke depan. Kerjasama dalam konteks pemilu ini, bagaimana kita melaksanakan kontestasi elektoral ini, pemilu ini secara damai, baik, ya. Saya rasa itu yang jauh lebih utama ketimbang menang-menangan, kemudian meninggalkan duka di masyarakat, meninggalkan keterbelahan di masyarakat. Jadi pertemuan Mbak Puan dan Mas Ahaye itu memberikan satu kesejukan. Kalau misal langkah ini bisa dimulai misalnya pada awal tahun 2023 sebenarnya, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya satu kekuatan koalisi yang di dalamnya ada Demokrat dan PDIP. Ya, kalau misal kita cermati per hari ini rasanya proses itu sudah semakin matang, baik dalam internal di koalisi perubahan sendiri. Meskipun dinamika tentu ada, tetapi proses negosiasi, proses kompromi itu sudah jauh lebih matang daripada komunikasi awal ini sendiri. Nah, oleh karena itu, saya tidak melihat ini di dalam konteks politik taktis jangka dekat, tetapi dalam konteks jangka panjang memungkinkan. Bahkan dalam konteks jangka menengah, terutama pada momentum putaran kedua Pilpres di 2024, maka membuka kemungkinan terjadinya kerjasama antara PDIP dengan Demokrat. Ahaye jawab nasib Anies Baswedan di Pilpres 2024 usai bertemu Puan Maharani, Ketum DPP PDIP. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye jawab nasib bakal Capres Anies Baswedan usai pertemuan Partai Demokrat dengan PDIP. Diketahui PDIP dan Partai Demokrat bertemu pada Minggu 18 Juni 2023. Ahaye bertemu Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani di kawasan Gelora Bung Karno GBK. Dalam pertemuan itu, keduanya sempat melakukan pembicaraan tertutup selama 1 jam. Usai pertemuan, Ahaye pun tidak menampik bahwa kedua partai tersebut membicarakan soal Pilpres 2024. Namun Ahaye memastikan bahwa baik PDIP dan Demokrat tetap berada pada posisi masing-masing dalam dukungan Pilpres 2024. Dengan pilihan politik tersebut, kata Ahaye, baik PDIP dan Demokrat sadar betul akan posisi kedua partai. Sehingga kedua partai tersebut sangat terbuka membicarakan hal-hal untuk kedepannya. Misalnya saja PDIP dalam pertemuan itu bertanya kembali ke Partai Demokrat bagaimana posisi partai tersebut di pemilu 2024. Begitupun Partai Demokrat bertanya hal serupa ke PDIP meskipun pemilih jalan masing-masing di Pilpres 2024. Kata Ahaye, setidaknya pertemuan ini menjadi bukti dan kesepakatan kedua partai itu untuk menempuh jalan damai di pemilu 2024. PDIP dan Demokrat sama-sama partai nasionalis Pancasialis, jadi kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan. Karena politik sesaat, maka kita bisa cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Tetapi saya pikir
pertemuan Puan dan AHY nanti kalaupun jadi itu hanya sekedar komunikasi politik biasa. Ini kita membacanya dua partai ini, PDIP dan Demokrat, sedang dalam suasana emosi yang berkecamuk gitu ya. Karena? Kenapa? Ya karena elektabilitas Ganjar Pranowo kalau dilihat dari survei Kompas, Indikator, TV One dan Universitas Bakri kemarin itu trennya menurun. Turun ya trennya. Di sisi lain juga Pak Anies juga menurun. Jadi ini sama-sama sedang menghadapi tekanan elektabilitas yang nggak gampang. Akhirnya mereka CLBK nih Mas. Jadi saya pikir ini hanya satu bentuk komunikasi politik biasa di tengah suasana Gimik, Mas, emosinya yang ya bisa jadi gimmick juga yang diharapkan bisa menggeser atau meningkatkan posisi elektabilitas dari masing-masing calonnya. Yang diuntungkan jelas Pak Ganjar Pranowo karena dengan posisi yang sangat berseberangan antara Ganjar dan Anies, ini kan yang diuntungkan Pak Prabowo sebagai figur tengah. Mungkin ini dievaluasi oleh PDIP. Kenapa ini Ganjar terus menurun atau Ganjar setidaknya tidak meningkat secara signifikan? Jangan-jangan ada pihak ketiga nih yang menguntungkan, yaitu Pak Prabowo yang mengambil keuntungan dari posisi yang berseberangan ini gitu. Nah itu yang diantisipasi oleh mereka. Ini yang dievaluasi oleh PDIP dan di sisi lain Inilah yang disampaikan oleh Mas AHY kepada kami setelah pertemuan itu berlangsung. Jadi seperti biasa, ya kan, ada pertemuan empat mata ya kemarin, ada Pak Puan dan Mas AHY. Ya bagi Mas AHY, hal-hal yang disampaikan di dalam itu patut untuk disampaikan kepada para kader inti untuk bisa dikomunikasikan juga. Ada hal-hal yang memang menjadi bahan diskusi internal kami, tapi ada juga hal-hal yang patut disampaikan ke publik. Nah tadi itu yang kami sampaikan. Yang pertama adalah kita berbagi pengalaman, gagasan, visi-misi, pandangan mengenai Indonesia ke depannya. Jadi tidak hanya berbicara mengenai politik praktis saat ini, tetapi bagaimana kita bisa bekerja sama dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Yang kedua, yang sangat menarik juga dari pertemuan ini adalah bagaimanapun memang betul bahwa selama ini seakan-akan komunikasi antara Demokrat dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY jawab nasib bakal Capres Anies Baswedan usai pertemuan Partai Demokrat dengan PDIP. Diketahui PDIP dan Partai Demokrat bertemu pada Minggu 18 Juni 2023. AHY bertemu Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani di kawasan Gelora Bung Karno GBK. Dalam pertemuan itu, keduanya sempat melakukan pembicaraan tertutup selama 1 jam. Usai pertemuan, AHY pun tidak menampik bahwa kedua partai tersebut membicarakan soal Pilpres 2024. Namun AHY memastikan bahwa baik PDIP dan Demokrat tetap berada pada posisi masing-masing dalam dukungan Pilpres 2024. Dengan pilihan politik tersebut, kata AHY, baik PDIP dan Demokrat sadar betul akan posisi kedua partai. Sehingga kedua partai tersebut sangat terbuka membicarakan hal-hal untuk kedepannya. Misalnya saja PDIP dalam pertemuan itu bertanya kembali ke Partai Demokrat bagaimana posisi partai tersebut di pemilu 2024. Begitupun Partai Demokrat bertanya hal serupa ke PDIP meskipun pemilih jalan masing-masing di Pilpres 2024. Kata AHY, setidaknya pertemuan ini menjadi bukti dan kesepakatan kedua partai itu untuk menempuh jalan damai di pemilu 2024. PDIP dan Demokrat sama-sama partai nasionalis Pancasila, jadi kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan. Karena politik sesaat, maka kita bisa cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita.